Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera pada hari ini bagi kita semua. Pada hari ini kita akan membahas soal UTBK, mata pelajaran bahasa Inggris. Nanti ini soal-soalnya adalah tipe UTBK yang akan diujikan ketika kita masuk ke PTN favorit. Jadi PTN itu adalah perguruan tinggi negeri ya. Jadi nanti dalam soal ini materinya ada 5, yaitu close procedure, dialog rumpang, main idea, ini ide utama, restating statement, itu adalah mengungkapkan lagi sebuah pernyataan, paragraph development, ini adalah pengembangan paragraf, and paragraph following, this is an imaginary paragraph, ini adalah paragraf imajiner yang berada di setelah paragraf yang berada dalam teks. Seperti apa soalnya, kita langsung saja bahas pada video berikut ini. Jangan lupa kalau video ini bermanfaat, mohon dukungan untuk memberikan subscribe dan komen yang bersifat mendukung dan membangun. Boleh kurang baik juga tidak apa-apa, yang penting kita sama-sama bisa belajar supaya berkembang menjadi lebih baik lagi, terutama dalam menghadapi soal UTBK supaya tembus PTN favorit. Langsung saja kita lihat soalnya seperti ini. Nah, pada soal yang pertama ini kita akan membahas tentang close procedure atau dialog rumpang. There is a text and some space left blank. Ada beberapa bagian, beberapa ini titik-titik ya ditinggalkan dalam keadaan kosong. Dan kita harus menemukan kata yang tepat untuk mengisi bagian-bagian yang kosong ini. Nah, misalkan pada teks ini, over this decade, selama 10 tahun ini, employment in jobs requiring education beyond a high school diploma will grow more rapidly than employment in jobs that do not. Employment adalah pekerjaan, ini ya ketika kita mempekerjakan ya, di dalam pekerjaan memerlukan pendidikan lebih tinggi atau lebih dari atau ya yang di luar ya high school diploma, diploma high school ini sekolah menengah atas ya, ini derajat sekolah menengah atas, will grow more rapidly than employment in job that do not. Jadi pekerjaan yang membutuhkan pendidikan di atas SMA itu tumbuh lebih cepat daripada pekerja-pekerja atau ketika kita mempekerjakan yang tidak perlu ijazah lebih dari SMA. Of the 30 fastest growing occupation, dari 30 fastest ini tercepat growing occupation, pekerjaan-pekerjaan yang berkembang, more than half require post-secondary education. Lebih dari separuh atau setengah memerlukan pendidikan lanjutan. Education ini pendidikan, post-secondary ini pendidikan lanjutan. Dengan rata-rata, dan seterusnya ini. Intinya ini adalah kita memerlukan ijazah yang lebih tinggi daripada SMA untuk mendapatkan pekerjaan. Sehingga nomor 31 ini higher education, pendidikan yang lebih tinggi, is now sekarang the clearest, yang paling jelas apa yang paling jelas, into the middle class, di kelas menengah. Usaha, effort itu artinya usaha, posisi, beginning ini permulaan, advantage atau pathway, jalan atau keadaan. Maka jawabannya adalah yang paling masuk akal adalah E ya, pathway artinya jalan. Pendidikan yang lebih tinggi sekarang menjadi jalan yang paling terang, into the middle class, di kelas menengah. Jadi jawabannya yang E. Advantage ini artinya keuntungan, beginning permulaan. Ya. Karena the clearest ini yang paling terang. Apa yang paling terang? Keuntungan. Ya. Keuntungan itu biasanya yang paling banyak, yang paling ya bukan terang. Kalau jalan yang terang, atau ini makna konotasi ya. Kemudian 32. Ini yang kosong di sini. Ya. In higher education, the US, di pendidikan yang lebih tinggi, Amerika Serikat. Wah, ini dan seterusnya ini. Kemudian yang kosong adalah di bagian sini.
Jepang dan negara-negara lain, while more than half of college students graduate within 6 years, lebih dari separuh siswa lulus dalam waktu 6 tahun. Nah, ini apa ini kira-kira? The bla 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 for low income students is around 25%. Lebih dari separuh siswa graduate lulus. Nah, berarti jawaban nomor 32 ini adalah apa kata kuncinya di sini adalah lulus, graduate, maka di sini adalah completion rate ya, completion rate. Ya, completion rate ini artinya adalah apa? Completion rate artinya adalah tingkat kelulusan. Complete ya, ini artinya apa? Complete itu artinya lulus atau lengkap ya. Karena ini membicarakan tentang kelulusan pada kalimat ini. Lebih dari setengah siswa universitas lulus dalam waktu 6 tahun. Ya. The tingkat kelulusan untuk siswa low income ini kemampuan menengah sekitar 25%. Jadi jawabannya adalah yang C. Kalau learning achievement itu pencapaian belajar, academic capacity ini adalah kapasitas akademik, logical understanding ini adalah pemahaman yang logis. Padahal di sini tidak membicarakan hal itu, tetapi kelulusan. Ya, kata kuncinya adalah kelulusan. Maka jawabannya adalah C. Nomor 33. Nah, ini ya, 33 ya. Ini yang kosong di sini caranya mudah sekali, kita lihat di kalimat sebelumnya. Sebelumnya apa ini? Presiden Obama challenged every American to commit to at least 1 year. Presiden Obama menantang setiap warga Amerika untuk berkomitmen setidaknya 1 tahun higher education, pendidikan yang lebih tinggi atau ada kursus. Nah, ini presiden ya. Bisa dilihat itu Presiden Obama yang mengatakan di situ. Terus apa ini kira-kira? Ya cari yang ada presidennya lagi. Gampang sekali ya, cari yang ada presidennya lagi. Nah ini, the president has set up new educational goal for the country. D ya jawabannya. Karena ini tentang presiden yang menantang apa? Setiap orang Amerika. Orang Amerikanya sudah ada, bahwa Amerika would once. Nah berarti tinggal presidennya di sini. Yang D jawabannya. Kemudian kita lanjut. Nah, ini ya. The author developed some ideas in paragraph 2 by, ini adalah main idea, ide utama pada paragraf. Penulis mengembangkan ide-ide di paragraf kedua dengan ini, paragraf 2 ya, 1, 2. Ya, kita tidak perlu membaca paragraf 1 ya. Walaupun ketika kita baca juga tidak apa-apa. Did you ride your bike to school when you were kid? Apakah kau mengendarai sepeda ke sekolah ketika kau masih anak-anak? A generation ago, generasi yang lalu, most kids rode. Kebanyakan anak-anak rode, ini mengendarai atau apa? Naik sepeda. Ride, bentuk keduanya rode. Walked, ini apa? Berjalan, bentuk 2. Or caught the bus to school. Apa? Caught, ini menumpang bis ke sekolah. Very few of us were dropped off by our parents at the school gate. Sangat sedikit di antara kita, pasif, ini kalimat pasif ya, ada di materi sebelumnya, passive sentence, diantar oleh orang tua kita sampai gerbang sekolah. Ini dulu. These days, hari-hari ini, most of us have experienced the daily traffic jams around schools at the drop off and the pick up times. Nah ini, hari-hari ini, banyak di antara kita telah mengalami kemacetan tiap hari di sekitar sekolah pada waktu drop off, ini apa? Jam masuk, and pick up, jam pulang times, pada waktu masuk dan waktu pulang, dan seterusnya. Tapi yang ditanyakan adalah paragraf 2 ya. Di sini ya. Paragraf 2. Parents choose to drop their kids at school for a number of reasons. Orang-orang tua memilih untuk mengantarkan anaknya ke sekolah demi beberapa alasan ya. Berarti ide utama ya, author develop some ideas in paragraph 2, ide di paragraf 2.
Cari yang ada parents-nya. Mana? Parents, A. Nah, terus kemudian mana? Parents tidak ada ya. Mohon maaf, D. Exposing how parents covers and its drawbacks. Ini artinya cover, ini artinya adalah mengantarkan. Its drawback ini apa? Dan menjemput. Ya. Jadi antara A dan E. Describing parents covering followed by its effect, mendeskripsikan penjemputan oleh orang tua diikuti dengan dampaknya. Mana? Lah, dilihat di kalimat kedua. Tapi para ahli mengatakan mengantarkan anak ke sekolah everyday, setiap hari, bisa membuat mereka missing out, kehilangan on much needed exercise, olahraga yang diperlukan, and other life skills, dan kemampuan-kemampuan dalam kecakapan kehidupan lainnya. Jadi jawabannya adalah yang A ya. Diikuti dengan dampaknya. Kenapa? Karena para ahli mengatakan mengantarkan anak-anakmu ke sekolah setiap hari bisa. Nah, jadi A jawabannya. Seperti itu. Untuk soal selanjutnya langsung saja kita lihat. Kemudian soal selanjutnya dengan menulis kalimat mengantarkan anak-anakmu ke sekolah setiap hari bisa berarti mereka kehilangan olahraga yang dibutuhkan dan kecakapan-kecakapan hidup lain. Paragraf 2 baris 2 dan 3 ini ya. Tadi seperti tadi. The author implies that, penulis mengisyaratkan bahwa jawabannya apa? Taking kids to school makes them deprived individual when they grow up. Apakah mengantarkan anak ke sekolah membuat anak-anak deprived ini artinya adalah pendiam ketika mereka tumbuh. Jawabannya? Kids given a lift to school, anak-anak yang diberikan tumpangan ke sekolah likely lose, sepertinya kehilangan vital, social, and physical advantages ya. Kehilangan social and physical advantages. Keuntungan sosial dan fisik yang vital, ini penting. Jadi jawabannya adalah yang B. Ya. Sama, caranya adalah melihat kata kuncinya di sini ya, covering your kids to school. Mana yang ada kids ya? Ini ya, A sama B sama C. Tapi yang paling masuk akal adalah yang B ya. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ke soal selanjutnya. Dr. Gerard's statement, where children are just active as a part of everyday life, they do not have to be sporty. Ketika anak-anak itu aktif pada bagian dari kehidupan sehari-hari, mereka tidak perlu sporty. Sporty ini apa? Melakukan olahraga. Paragraf 3 baris 5. May be best restated that, ya mungkin bisa diganti dengan apakah A? Children who are active do not automatically mean they will be good at sport. Anak-anak yang aktif tidak otomatis berarti mereka bagus pada olahraga. Loh, bukan. Ketika anak-anak aktif pada kehidupan sehari-hari, mereka tidak perlu sporty. Sporty ini apa? Melakukan kegiatan-kegiatan olahraga. Ataukah yang B, being muscular, menjadi berotot, should be the aim, harus menjadi tujuan dari anak-anak yang salah ya. Children physical fitness, kesehatan fisik anak-anak, not closely relates, tidak ada hubungan dekat dengan daily activity, kehidupan sehari-hari, aktivitas sehari-hari. Atau yang E ya, ketika secara alami anak-anak ini aktif, anak-anak tidak perlu scheduled sport activities. Anak-anak tidak perlu aktivitas olahraga yang terjadwal. Maka jawabannya adalah E. Nah, E ini ya. Aktif, lihat kalimatnya. Ketika anak-anak aktif, nah, cari mana yang ada aktifnya. Nah ini ya, aktif-aktif antara A atau E. Nah ini do not have to be sporty, yang A do not. Loh ya, lihat
Ya, children who are active do not automatically, salah ya. Selain tidak cocok di maknanya, lihat pola kalimatnya. Ketika anak-anak aktif ya, terus koma, baru they do not. Ini tidak ada komanya. Mana? Ini ada komanya ya. Jadi polanya itu hampir sama dengan kalimat awal. Ketika anak-anak aktif, koma, mereka do not, negatif kan? Ya, mana ini notnya? Ini no. No more scheduled sport activities. Jadi jawabannya adalah E, walaupun kita tahu artinya atau kita melihat polanya secara sederhana saja ya. Ada aktifnya, ada komanya. Mana? Ini ada aktif, ada koma. Ya, di sini ada aktif, tidak ada koma. Sisanya malah tidak ada aktif. Di sini ada aktif, ada koma. Maka jawabannya yang E ya. Kemudian yang terakhir adalah the paragraph following. Nah, ini paragraph following, kalau ada kata-kata paragraph following diingat-ingat ya. Paragraph following the passage above most likely contains information on. Paragraph following ini paragraf yang mengikuti the passage above, bacaan ini. Jadi paragraph following ini adalah paragraf imajiner atau yang paragraf sebenarnya tidak ada, tapi kita bayangkan ada setelah teks ini. Ini kira-kira informasinya tentang apa? Ya, paragraf yang ditanyakan ini tidak ada. Tapi kalau kira-kira ada paragraf setelah teks ini di sini paragrafnya, itu kira-kira paragraf yang imajiner atau yang kira-kira tidak ada ini membahas tentang apa? Nah ini paragrafnya tidak ada, ditanyakan. Bagaimana caranya? Nah sebelum kita lanjut, kalau video ini dirasa bermanfaat, mohon dukungan untuk memberikan subscribe dan komentar yang bersifat membangun ya. Kalau ditanyakan paragraf following, paragraf yang mungkin mengikuti bacaan ini, maka dilihat kalimat terakhir saja. Ini hanya kalimat terakhir. Karena paragraf di sini, ini pasti berhubungan dengan akhir kalimat di paragraf sebelumnya. Ini. All they have to do is to get around the way the community gets around by walking and cycling, and they get enough physical activities, he says. Nah, all they have to do, semua yang harus mereka lakukan to get around the way the community gets around. Apa? Berkeliling ya. The way sebagaimana komunitas itu berkeliling dengan cara jalan-jalan dan bersepeda, dan mereka mendapatkan apa? Physical activities, aktivitas fisik. Berarti jawabannya yang paling mungkin masuk akal adalah apa? Ini physical activities. Cari mana yang ada physical activities, yang A atau yang B? Ya, jawabannya adalah yang mana? Kalau yang B ini decreasing trend, menurunnya anak lah. Padahal di sini supaya anak mendapatkan aktivitas fisik, maka yang paling masuk akal adalah A. Saran kepada orang tua untuk anak-anak mereka supaya mendapatkan aktivitas fisik yang cukup. Nah, dari mana? Ini. All they have to do get around the way the community gets around by walking and cycling, and they get enough physical activities. Enough, ya. Enough physical activities. Di sini physical activities saja. Bisa diperhatikan ada pola di sini, maka jawabannya adalah A. Secara makna pun juga jawabannya adalah A. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua yang akan menghadapi UTBK, khususnya mata pelajaran bahasa Inggris. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan jangan lupa untuk kita bagikan kepada teman-teman yang lain. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.